Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar semua kita sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sehat, orang tua sehat, dan anak kita juga tetap sehat dan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya ya. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang media. Media ini artinya misalnya televisi, gadget, komputer, dan lain sebagainya, dan makan pada anak. Nah, ternyata dua hal ini tidak bisa disatukan atau dilakukan bersama-sama. Nah, pertanyaannya, kenapa demikian? Nah, ini menjadi pembahasan kita ya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada semua teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan terutama manfaat yang sama. Media di zaman sekarang ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kita ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita kan mungkin ada beberapa orang tua yang bekerja di rumah. Otomatis sebagai makhluk sosial, makhluk yang ingin berinteraksi, yang ingin terhubung dengan sesamanya ataupun dengan teman sekerja ataupun kita sebagai pekerja, maka kita butuh yang namanya media ya. Jadi media ini contohnya apa? Adalah televisi ya, atau misalnya gadget ya, smartphone sekarang itu, atau komputer. Nah, tentu ini saya kira hampir semua orang memilikinya ya, minimal salah satu di antaranya. Nah, banyak sekali manfaat dari media ini ya, manfaat yang bisa kita dapatkan ya, terutama misalnya nih ya, sebagai alat komunikasi, alat untuk telepon, alat untuk media chatting, atau video call. Nah, dengan ini otomatis jarak dan waktu akan lebih dipersingkat, lebih diefisienkan ya. Kita tidak harus ketemu orang untuk bisa melihat wajahnya. Kita tidak harus mengeluarkan banyak budget hanya untuk transportasi untuk ketemu banyak orang ya. Yang kedua adalah sarana belajar ya. Sekarang ini kan banyak anak-anak itu belajar dari rumah. Nah, jadi jika mungkin Bapak Ibu punya anak yang usia sekolah, tentu sudah merasakan yang namanya belajar dari rumah. Otomatis butuh yang namanya media, minimal televisi ya. Atau sarana kreasi ya, rekreasi misalnya nonton YouTube, nah seperti sekarang ini, atau misalnya nonton drama-drama ya, atau nonton pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Ini merupakan sarana rekreasi bagi kita. Yang namanya manusia pasti butuh yang namanya kreasi atau rekreasi ya. Dan yang berikutnya adalah sarana kita untuk berkreasi juga ya. Berkreasi itu maksudnya adalah untuk membuat suatu hal dari imajinasi kita ya. Banyak anak-anak itu awalnya nonton sesuatu lalu mempraktekannya dalam dunia nyata. Misalnya ketika dia menonton ada anak-anak main pasir atau play-doh itu ya, nanti akan dipraktekkan di kehidupan nyata atau di kesehariannya ya. Dan yang terakhir tadi hiburan sudah ya. Nah, pada anak-anak itu ternyata ada efek daripada media atau khususnya televisi ya, terutama pada aspek makannya ya. Apa saja efeknya ya? Yang pertama itu adalah di mana anak itu akan termakan iklan lah, bisa kita katakan ya. Karena dia melihat iklan, di sana dikatakan makan ini ya, makan itu, minum ini, atau misalnya ada anak-anak kebetulan mungkin favoritnya, maka dia akan mencoba mengungkapkan keinginannya kepada kita, mencoba menginginkannya itu lewat permintaan ke kita. Nah, biasanya kalau orang tua kalau sudah diminta oleh anak, pasti biasanya kebanyakan dituruti. Nah, otomatis hal ini bisa membuat pola makannya akan berubah ya. Yang kedua adalah obesitas ya. Banyak penelitian mengatakan bahwa anak yang
nonton, banyak terpapar dengan media, maka akan sering secara tidak sengaja akan mengudap atau camil ya, atau makan makanan yang tidak sehat ya, junk food demikian, yang apabila disertai dengan jarangnya aktivitas anak, aktivitas berkurang, nyemilnya banyak, maka akan membuat berat badan anak naiknya tidak terkendali. Nah, nanti parahnya bisa mengakibatkan yang namanya obesitas. Nah, jadi kita sebagai orang tua, harapannya bagaimana kita menyikapi media dan makan ini, yaitu yang pertama adalah pada usia anak kurang daripada 2 tahun atau ada literatur mengatakan 18 bulan, itu hindari pemakaian media, hindari pemakaian misalnya nonton televisi atau komputer itu di bawah usia 2 tahun ya. Tapi pengecualian itu media hanya digunakan untuk media komunikasi, misalnya telepon atau video call dengan orang tua, dengan sanak saudara, itu masih diperbolehkan. Nah, jika memang kita harus memberikan atau mengabulkan keinginan anak untuk nonton atau memakai media, maka di sini peran penting kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak. Untuk mendampingi maksudnya apa? Menyaring apa-apa saja yang bisa ditonton, atau memberikan pengertian tentang apa yang ditontonnya ini, sehingga anak kita akan terhindar dari efek-efek negatif dari konten atau isi daripada yang dia tonton tadi, atau yang dia baca tadi, atau yang dia simak tadi. Maka nanti efek samping itu bisa kita minimalisir kepada anak kita ya. Nah, sebagai orang tua juga, ibu-ibu terutama nih ya, hindari menggunakan media sebagai pengganti babysitter ya. Utamakan babysitter itu adalah kita sendiri sebagai orang tua ya. Jika tidak memungkinkan, usahakan manusia juga jangan diganti dengan media. Misalnya nih, orang tua masih sibuk sesuatu atau mengerjakan sesuatu, maka anaknya dipaparkan dengan media, anaknya dikasih nonton YouTube, anaknya dikasih nonton televisi sebagai pengganti babysitter. Nah, ini ternyata tidak baik bagi perkembangan anak tersebut ya. Nah, bagaimana dengan makan sambil menonton? Bolehkah? Nah, ternyata menurut banyak literatur diharapkan ini tidak dilakukan bersama-sama ya, menonton dan juga makan ya. Jika sambil nonton, nanti efeknya adalah anak itu akan cenderung ngemil ya. Kalau ngemilnya tidak terkendali tadi, beratnya akan meningkat. Nah, beratnya tidak terkendali naiknya yang akan mengakibatkan anaknya menjadi obesitas. Nah, kalau dia kelamaan nonton, maka aktivitas fisiknya juga akan berkurang, di mana anak-anak itu merupakan masa mengeksplorasi yang namanya lingkungannya, belajar dari melakukan sesuatu ya. Makanya anak-anak itu sangat penting sekali untuk bermain langsung ya, terutama mengeksplorasi benda-benda atau tempat-tempat tertentu, misalnya di sekitaran rumah ya. Nah, kalau misalnya anak kebanyakan nonton, otomatis juga komunikasi interpersonal itu akan berkurang ya. Dia jarang berkomunikasi dengan orang tua, demikian juga orang tua akan jarang berinteraksi dengan anak ya. Nah, ini akan membuat anaknya perkembangannya tidak baik ya. Otomatis nanti mungkin tata bahasanya, ingatan-ingatannya dan lain sebagainya juga akan berkurang. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama adalah hindari makan yang dilakukan bersama dengan nonton televisi atau nonton gadget ya. Yang kedua, usahakan makan di atas meja, dan usahakan juga makan berbarengan dengan orang tua ya. Ini sangat baik sekali untuk menata pola makan anak yang sehat, dan juga akan membuat anaknya juga akan cenderung meniru orang tua. Kalau kita itu nanti makannya bagus, misalnya ngambil sendiri makannya, lalu sendok sendiri, lalu merapikan sendiri, nanti anak akan mencoba untuk menirunya ya.
usahakan ya jangan membuat televisi di dalam kamar anak ya. Ini nanti akan membuat anak itu akan lebih lama tidur malamnya, lebih tahan melek. Nanti akan mengakibatkan besoknya itu bangunnya kesiangan dan juga konsentrasi belajarnya berkurang dan emosinya juga tidak stabil ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang media dan makan tidak boleh dilakukan bersama-sama, khususnya nih ya pada anak-anak kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Dadah.